Nah, saya ngeliat di ujung mata saya itu kan tuh jalanan, Bang. Jalanan, bukan jalanan gede sih, Bang, jalanannya kampung aja gitu. Itu saya ngeliat tuh saya merinding. Itu saya ngeliat sapi, tapi yang naikinnya itu orang, tingginya itu mungkin 2 meteran, nggak ada kepala. Preview. Curhat nih. Cheers. Cheers. Oke. Sekarang kita mau ngebahas tentang hal-hal mistis nih. Hal apa? Hal-hal mistis. Mistis. Iren ini adalah korban ya? Bisa dibilang korban gitu ya? Atau apa sih? Nggak korban sih, lebih mistis aja gitu, Ya, ngerasain. sering ngalamin hal-hal mistis gitu. Ya. Usia sekarang berapa, Ren? 27 tahun. Tahun ini. Status? Iren, Udah beristri. berarti Udah kalau beristri, itu udah Iren bersuami, lahiran Bu. tahun berapa? Iya, udah bersuami. Kelahiran tahun 96, Bang. Belum ya. Di sini kan katanya Iren itu pernah ngalamin yang namanya mulai ditidurin sama jin ya. Terus dia juga sempat pernah hiking ke gunung apa kalau boleh tahu? Gunung Kencana sih, Bang. Gunung Kencana. Iya, Yang Kencana. tempatnya ada di Bogor ya. Itu ada di Bogor sebelum Daerah puncak, sebelum pas. Puncak ya? Ya, tapi belum puncak pas Oke. sih, masih di bawah. Pada saat itu lu naik gunung itu tahun berapa kira-kira? Kalau nggak salah itu tahun 2017 sih, Bang. Itu pun acaranya acara reunian dong sih, beberapa temen dong. Reunian apa tuh kalau boleh tahu? SD. SD. Oh, SD. Tahun 2017 17. itu SMP ya masih masih dong. SMA udah lulus. Udah lulus, udah 19 tahun, 20 tahunan. Nah, pada saat itu gimana tuh ceritanya? Lu Iya, jadi ceritanya kita ya mau nyoba lah ke salah Ya. satu gunung. Itu pun gunung bukan gunung tertinggi juga sih, maksudnya biasa aja gitu. Sama teman-teman. Terus kayak, yuk kita naik gunung yuk, ayo gitu. Udah kayak gitu, udah nih, oke kita jalan kita ke gunung itu. Dari awal pun gua ngerasain tuh perasaan udah nggak enak. perasaan udah nggak enak tuh. Udah nggak enak. Udah ngalamin sesuatu ya, kayak feeling lu juga Ya. udah wah nggak ini nih. Nggak bersahabat juga. Ya. Terus Terus ya udah, tapi gue tetap jalan tuh gue sama temen gue beberapa orang. Jadi gunung itu tuh posisinya gini loh, dia itu nggak di, kita tuh parkiran nggak langsung ke gunung, Bang. Jadi kita masuk dulu ke satu perkampungan. Iya. Perkampungannya itu, jadi antara perkampungan itu ke gunungnya itu butuh waktu 2 jam, sejam setengah sih. Apa nama perkampungan itu? Kalau perkampungan itu kalau nggak salah, tapi sih orang sana bilangnya itu kampung, tapi nggak tahu juga benar atau enggak. Oke. agak lucu juga ya. Lucu juga. Agak gimana? Baru gue denger ada namanya Kampung Kelamin. Iya. Nah, Terus Terus sampai di perjalanan itu saya kayak nggak rasain itu, udah perasaan nggak enak, Bang. Kayak motor, yang namanya perkampungan ya. Iya. Batunya itu tau nggak sih, Bang, batu kali. Iya, yang iya, kalau iya. kena air hujan tuh licin. iya betul. Ya kan, jadi kan kita nggak ngebut gitu, kita pelan-pelan banget. Nah, dari situ saya ketinggalan sama rombongan teman saya. Nah, posisinya pada saat itu berapa orang? Kalau nggak salah itu 11 orang apa, ya pokoknya lebih dari 10 sih. Cewek, cowok. Kalau cewek 3, Cewek 3. selebihnya itu Sisanya cowok ya? laki-laki. Oke, terus lanjut. Nah, udah kayak gitu, saya ketinggal rombongan tuh saya tuh 2 motor, tapi selebihnya saya ketinggalan sama teman saya. Nah, di situ tuh ada perempatan kan. Perempatan itu harusnya kalau ke Gunung Kencana itu kita ke kanan,
itu saya ambil ke kiri. Oh, jadi salah. Salah. Tapi yang lain lu taunya kemana nih? Nggak Oh, tahu, iya, nggak tahu. Pokoknya ketinggalan aja lu ya. Ketinggalan Nah, posisi. di situ pas saat itu dua motor itu nggak ada yang tahu jalan. Nggak ada. Nggak ada, sama sekali. Sama sekali nggak ada. Tapi teman lu itu sebenarnya ada nggak sih yang suka hiking gitu? Ada. Ada. Saya pun bawa temen, namanya itu Begeng. Oh, itu dia anak hiking. Anak hiking, kalau dia mungkin turun naik gunung lah. Terus? Nah dari situ saya ketinggalan rombongan nih. Kata saya sama Pisal, ada teman saya namanya Pisal. Iya. Nah, kata saya gini, Sal, ini ke kanan apa ke kiri? Nggak tahu gue, kata dia. Ya udahlah, feeling kita kemana? Ke kiri. Mau ngikutin feeling? Ya feeling ke kiri. Saya Pisal, Lukman, sama saya, bukan perempuan itu saya sendiri. Udah gitu saya, oh ya Fajar, Uje dibilangnya. Saya masuk ke kiri itu, saya ketemu perkampungan. Kampung apa tuh? Nah itu dibilangnya kampung. Nah jadi gini, kenapa saya bilang itu kampung. Saya, Aduh, Ini gua agak berat, lucu nih, berat. nggak denger. Makanya ini iya. Ya. Nggak apa-apa, iya itu. nah dari situ saya ketemu musola. Nah Oh, di kampung masih ada musola? ada dong, Oke. ada lah. Ya kan? Itu pertanyaan gua. Iya benar. Nah kata teman saya, Pisal, gimana nih J? Ya gimana, kita nggak tahu posisinya tuh, kita udah jam 10-11 malam, itu udah sepi bang. Nah kata teman saya yang Pisal, kalau nggak ada yang jemput kita, udah kita tidur aja di sini di musola nih. Ya udah ya, saya mah sebagai perempuan sendiri ya saya ikutin gitu. Nggak lama ada penduduk situ. Nggak lama tuh ada penduduk, satu motor, 2 orang pakai sarung. Ya kayak orang-orang itulah, orang-orang puncak itu. Dia nanya, teteh mau kemana? Saya mau ke gunung bang, Gunung Kencana. Oh Gunung Kencana sana, teteh salah belok. Oh kata saya gitu, oh iya, oh mau nggak teh saya anterin, kata dia gitu. Ya dianterin lah sama dia ke sana. Sampai pun di parkiran, akhirnya saya ketemu sama teman-teman saya yang Itu waktu lu dianterin sama dia itu, lu sempet, lu bayar? bayar. Saya bayar bang. Namanya orang kan nganterin pasti bayar bang. Iyalah, kita inisiatif ngasih upah. Ya, tuh. Nah, ketemu sama teman saya nih, ketemu rombongan. Nah, saya gondok kan bang. Gondok, Ya, sempat karena- pakai garam nggak? Oh, itu gondongan. Itu gondongan bang. Lanjut. Nah, terus karena saya ngerasa perempuan satu-satu, malah perempuan yang searah-arah itu, saya perempuan gitu satu-satu. Yang ketinggalan gitu. Yang ketinggalan. Saya gondok. Saya kata si Fisal atau Lukman atau siapa, jangan cemberut mulu mau naik gunung, kata dia gitu. Saya udah diwanti-wanti. Oh ya udah gitu ya. Nah, saya makan tuh Indomie ngademin badan. Rasa gondok ada tuh ngademin badan, Bang. Indomie rasa gondok. Indomie rasa seleraku sih, Bang. Enggak, tapi makan Indomie nggak nambah kan? Enggak, Bang, mahal puncak bangsa gitu. 60. Iya. Nah, terus kayak gitu, Bang. Nah, ada tradisi, Bang. Saya dialurin sama garam, sama air garam. Kata saya, emang apa sih dialurin sama air garam ya? Awal saya nggak ngerti. Ini alurin aja badannya sama air garam. Emang kenapa? Entah digigit pacet. Saya pun awalnya nggak tahu pacet apaan sih gitu. Nah, sampai di situ pas banget saya garuk-garuk kaki, Bang. Kata Emang saya, gatel? gatel, Bang, sama digaruk mah gatel kan. Oke. Nah, saya digaruk kaki ada darah, Bang. Kata saya nggak datang bulan. Ini darah apa? Saya nanya sama teman saya, ini darah pacet. Oh ini yang namanya pacet. Itu. Macam melintah gitu ya? Ya lintah tapi ukurannya lebih kecil. Kalau lintah kan gede. Tapi reaksinya apa tuh setelah digigit pacet? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Cuma Kagak. darah aja. Ya darah aja. Naik pun dia nggak ada kerasa naik badan ke kita pun nggak Berarti kerasa. waktu lu digigit sama yang namanya pacet itu nggak berasa? Enggak, Bang. Taunya lu berdarah aja? Aja. Saya ngegaruk begini darah. Berdarah. Oke. Nah, dari parkiran itu ke gunungnya pun harus jalan. Itu sekitar 10 menit, 15 menit.
lewatin kebun teh. Sampai saya di pos namanya Jembatan Sambalado. Nama jembatannya. Nama jembatannya tuh Ini Sambalado. udah mainnya ke lagu dangdut nih. Yang Ayu Ting Ting pernah konser kali Bang di situ. Enggak, emang bener namanya. Iya, dia ada nanti dah Ada saya pelangnya minta. gitu? Iya, nanti dah. Oh ada. Ada dia. Memang enggak, memang ada di sananya ada bacaannya. Sambalado. Nah, sambalado gitu. Iya. Oh ada. Udah. Terus kita berdoa, oke kita naik startnya itu sekitar jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, saya tuh naik jembatan Sambalado itu, abang ngerti kan yang anak tangga, tapi itu lingkar kaki kita ke naik ke atas itu lebih tinggi. Oh, Langkah. lebih tinggi gitu jaraknya gitu ya. Jaraknya tuh lebih tinggi. Nah, sampai di situ saya kira saya doang naik gunung. Soalnya yang naik itu kita doang gitu kan. Nah, setengah perjalanan saya mulai ada rasa mistis tuh Bang. Dari situ. Apa yang lu rasain tuh? Kalau yang saya rasain itu saya ngedenger aungan macan. Kayak gimana sih, macan aung gitu Oh, loh. ada suara. Ada suara. aungan macan. Nah, Itu sebelum Tapi teman-teman lu, teman-teman lu nggak dengar? enggak, saya doang. posisinya pas masih di jembatan Sambalado. Enggak, udah lewat. Oh, udah lewatin lewat dari jembatan itu. Sambalado. Lu ada hal-hal mistis yang ngeganggu lu nih. Ya. Nah, pada saat itu apa yang lu lakuin setelah lu ngedengar aungan harimau itu? Nah, saya dengar aungan harimau itu, saya kan emang dari awal saya sama teman saya itu jangan diomongin apapun itu. Hirauin lah. Dihirauin lah, jangan lu tengok kiri kanan, pokoknya lu lurus aja, fokus ke depan. Nah, dari itu aungan macan Bang. Selesai itu saya terus naik gitu. Saya nanya sama teman saya, ini udah sampai di mana sih gitu? Masih lama ya? Enggak, sebentar lagi. Kata saya, kok nggak ada ujungnya nih gunung, kata saya gitu. Nah, akhirnya kita ngelewatin kayak pohon gede, itu kita langkahin Bang. Nah, ternyata dari situ baru kita kelihatan tenda-tenda orang banyak. Oke. Nah, tenda itu banyak Bang. Itu udah puncak posisinya. Udah puncak. Nah, dari situ saya, oh ya udah dong kita buka tenda. Itu posisinya kena badai ya Bang. Kena badai. Ya itu angin kenceng. Posisinya hujan apa? Hujan angin. Nah, teman saya nih, Abang Ulil itu bikin tenda lah dia buat kita gitu. Akhirnya tenda jadi nih dua tenda ini. Akhirnya kita istirahat. Dari situ sih nggak ada kejadian untuk malam itu. Istirahat saya sama teman saya. Nah, pagi harinya, yang namanya kita kan anak gunung, apalagi saya orangnya baru pertama kali. Iya. Pasti dong kita foto-foto, kita menikmati lah. Iya. Kalau kita di mata Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Bener. Bikin momen lah ya gitu. Iya, Benar, kita benar. bikin momen. Kapan lagi nih saya gitu. Nah, dari situ ada cerita lucu Bang. Apa tuh? Teman saya namanya Lukman. Nah, teman saya ini kan bilang gini, jangan kencing buka jalur, yang udah disediain aja di situ kencing. Dia so tahu Bang, dia buka jalur. Nah, abis dia kencing gitu dia teriak Bang. Kata saya, kenapa tuh Lukman? Coba Lukman keluar dari posisi dia kencing itu, dia ngangkang Bang. Saya bingung ya, mengapa dia gitu kan? Tau-taunya Bang, pacet Bang. Itu selangkangannya diserang pacet gitu. Iya, diserang pacet Bang. Pacetnya ada 6 biji Bang. Pacet itu Ya hewan kecil. lintah ya? Ya. Iya, semacam lintah gitu. Yang sigap itu siapa? Teman saya yang si begeng-begeng itu. Yang karena- anak gunung ini. Ya, yang anak gunung ini sama dia dikasih garam, dioles-olesin gitu ke pacetnya. Apanya? Ya selangkangannya Bang. Selangkangannya Oh, di- kasih pacet. Kasih air garam. Dikasih air garam. Ya bener Bang, pada rontok, pada Pacetnya turun. lepas dengan sendirinya. Nah, udah tuh Bang, saya sama teman saya kan kita menikmatin namanya kita anak gunung, terus apalagi untuk saya itu perdana.
saya ketemu sama teman-teman yang nggak saya kenal, teman-teman yang nggak saya tahu dia dari mana, akhirnya kita kenal. Iya. Mungkin itu yang dibilangnya kalau anak gunung itu nggak kenal maka nggak sayang. Tapi Pacet gak ada yang berani nyerang lu ya waktu itu. Kayak dia Ada kan pertama kali kena pacet dia. Oh, dia? Justru malah dia yang serang Tapi cuma satu aja. Cuma satu. Satu. Karena yang lain gak berani. Enggak, yang satu Ah. ngenain dia. Mungkin Pacetnya itu langsung udah mungkin ngobrol sama Iya. temen-temennya. Oh, jangan serang dia, jangan serang dia. Gua udah gak tangguh. Ya, gua udah gak tangguh. Iya, iya. Jangan yang ini, jangan lihat aja kan gitu. Betul, betul. Ya kan? Oke. Ya. Udah tuh Bang, udah tuh saya udah udah dong kita karena saya emang cuma sehari semalam, Ya. berarti siangnya saya turun. Sampai saya turun itu nggak ada kejadian mistis sama sekali. Ya dengan biasa aja saya turun gitu kan. Sampai saya di rumah. Selain itu, rumah tangganya dia ini katanya nih pernah ngalamin hal-hal mistis Oh, dalam Kata nggak? dalam rumah tangga dia. Rumah tangga. Iya. Nah, gue mau tahu nih apa Nah, hal-hal ini mistis bener apa nih? Iya, benar. Nah, Apa aja? jadi gini Bang, selesai saya nikah tuh saya 1 bulan kosong. Saya dikaruniai anak lah saya. Nah, waktu itu suami saya itu kita mau acara 4 bulanan Bang. Dari situ tuh awal saya dilihat-liatin seperti itu. Nah, kita kan ceritanya mau 4 bulanan saya hamil. Kayak gitu, suami saya nggak sengaja ngambil pohon nangka Bang. Pohon nangka deket Maksudnya? sawah. Jadi kan saya mau bikin gulai nangka. Kata dia daripada beli ntar saya minta tuh sama saudara saya nangka banyak, kata dia gitu. Nah, katanya saya ya udah minta aja gitu Oke. ya. Udah tuh Bang, dari situ dia sakit. Dia Bang. sakit Sakit. setelah itu. Selesai itu dia sakit. Gara-gara nangka. Ngambil nangka itu pas banget zuhur. Terus Nah, udah gitu dia sakit 2 hari, 3 hari. Yang anehnya itu Bang, kenapa badannya itu selalu panas ketika maghrib? Maksudnya udah mau malam lah. Pokoknya menjelang malam, menjelang maghrib, Ya. baru dia merasakan Oh ya, panas. meriang tuh atau apa meriang. gitu ya. Ya. berulang-ulang kali gitu. Berulang-ulang kali itu 3 hari berturut-turut Bang. Nah, saya tuh nggak tahu kenapa saya hawanya itu nggak mau satu kasur sama dia. Saya maunya gelar aja di bawah. Maksudnya? Jadi ini kan kasur. Saya kan harusnya satu kasur sama suami. Satu ranjang. Satu ranjang. Aturannya Tapi saya nggak mau. Saya maunya di bawah aja, maksudnya gelar. nggak mau gabung sama Sama suami. suami nggak mau. Nah, Mungkin apa permintaan dari kehamilan lu atau gimana? kalau masalah itu saya kurang tahu juga. Tapi hati saya tuh nggak mau aja. Pokoknya Nggak berarti lu ada perbedaan ya? Ya. Ada perbedaan? Tapi semenjak dia sakit ini ya, yang Iya, dia sejak dia ngambil sakit nangka ya. ini ya. Lu ada perbedaan bawaan lu itu malas aja sama suami Males, gitu ya? ya awal males. Nah, terus kata suami saya, sini apa yang satu kasur gitu. Iya. Enggak males gitu. Tuh udah 3 hari Bang. Nah pas banget malam ketiganya, Abang tahu nggak sih kalau tidur mata bukan rep-repan, mata ayam ya, kayak kita melek tapi kita tidur. Ya merem-merem ayam. Oh. Merem ayam. Merem-merem tai kotok. Iya. Ya. Merem-merem tai kotok. Iya. Saya merem kayak gitu. Nah, saya madep suami saya. Saya merinding Bang. Mau Iya. berak. Bukan dong. Nah, terus saya lihat di samping suami saya itu ada perempuan. Ini gue potong. Di waktu lu tidur sama suami lu, malam itu, begitu lu menatap suami lu, itu Ada sosok. ada keanehan. Ya, ada sosok perempuan di bahu, kan kita tidur di bahu. Iya. Di bahu Iya. situ samping dia tuh saya ngeliat perempuan Bang. Aduh ini. Saya ngeliat perempuan itu. Tapi perempuannya itu kayak gini Bang, posisinya nggak madep saya. Duh merinding Bang. Tiba-tiba nggak tahu kenapa Bang, saya ngomong sama mertua saya, Mak,
di sini yang bisa ngobatin siapa ya mak? Oh, syariat gitu. Nah, syariat yang bisa syariat siapa ya mak? Emang kenapa itu si Rian kok nggak males ngomong gitu loh bang? Yang itu ya? Rian Oh, suami Rian, saya Rian. itu males ngomong, paham nggak? Jadi kalau Males ngomong yang gitu, orangnya kan orangnya bawel, sebenarnya tuh dia orangnya bawel, yang makan ya ntar, yang ini ya ntar, ngomongnya tuh secukupnya. Iya. Yang saya omongin dia bales secukupnya aja, sedangkan dia tuh orangnya bawel kan kalau sakit. Nah, saya udah ada feeling tuh, apa yang kemarin saya lihat, kata saya gitu. Saya bilang sama mertua saya, dicariin lah nih bang sama Ustadz di kampung yang saya tinggal sama mertua saya. Dicariin sama Pak Ustadz. Pas udah dicariin sama Pak Ustadz itu, Pak Ustadz tuh gini, dimasuk nih, datang Pak Ustadznya. Kenapa? Mertua saya kan namanya Ceyati. Kenapa Ceyati? Ini nih Sirian kenapa ya Pak Haji? Oh yaudah, datang bang dia. Nah dia baca-bacain dah tuh bang. Saya kagak ngerti, pas B-nya aja gede-gede. Iya. Kata saya, dibacain, berontak bang laki saya. Berontak. Keadaan nggak sadar Nggak gitu. sadar, kayak orang ngamuk aja gitu, nggak sadar. Dia berontak. Nah, kan karena saya posisi hamil, kata mertua saya, udah Ring keluar aja. Saya bilang gini, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, kata Pak Ustadz itu pun udah nggak apa-apa gitu ya. Ya saya liatin cara pengobatannya, dibacain, dia ngamuk. Nah, itu saya jelas, bener-bener saya ngeliat di badan suami saya itu, saya merinding lagi bang. Di badan suami saya itu kayak ada yang keluar. Saya sih bisa bilang itu Mbak Kun ya. Iya. Saya bisa bilang itu Mbak Kun ya. Keluar, terus kata dia gini, kenapa ngobat, kata Pak Ustadznya ya, kenapa ngobatinnya lama? Untung suami kamu nggak kenapa-napa. Emang kenapa, kata saya. Ya dia ini ada yang ngikutin, kata dia gitu. Apaan, kata saya. Saya merinding lagi tuh. Apaan? Ini kuntil anak dagu. Oh pantesan, kata saya. Oh suami saya, kalau saya sautin, ini ya yang, ini ya yang cuma sekedarnya doang bang. Dari situ awal mula saya tuh sama suami saya tuh cekcok terus bang. Berarti itu lu dalam keadaan itu lu sering salah paham ya Ya, sama suami lu. ya udah nih bang, saya kan akhirnya pindah ke sini bang, pindah ke sini lagi, saya ikut sama orang tua. Ya saya ngontrak bang. Nah pernah bang kejadian saya itu 3 bulan nggak nyampur sama suami saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi saya tuh kalau ngeliat suami saya tuh hawanya tuh benci, marah, jijik aja gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, nggak pernah bikin kesalahan lah. Iya. Tapi Nggak pernah nyakitin lu lah. nggak pernah. Tapi saya nggak pernah. Saya tapi benci aja ngeliat dia. Kayak dia pulang kerja nih. Misalnya dia pulang main bola gitu. Dia di depan pintu. Tapi saya benci aja. Mulut saya tuh apa aja keluar sama dia. Sono lu, gini-gini. Padahal dia nggak ngapa-ngapain saya. Nah, udah kejadian itu. Namanya seorang laki-laki, kita berumah tangga, nggak nyampur. Nggak mungkin kan dia kuat gitu loh bang, nggak mungkin lah. Nah ada suatu hari dia ngomong gini sama saya. Dia sempat tidur rumah emaknya, dia WA sama saya, lu kenapa nggak mau nggak mau kita make gitu loh, lu udah nggak cinta sama gua, lu udah nggak ada rasa, udah nggak ada rasa sange gitu loh bang sama dia gitu. Kata gua enggak, kata gua emang gua nggak mau aja, kata gua. Itu udah nggak lazim loh, udah 3 bulan kita nggak melakukan itu gitu ya. Ibadah. Ya ibadah gitu ya. Ya kata saya, ya gimana, orang gua nggak mood, kata saya. Udah kayak gitu, dia ngomong gini, saya kerja banting tulang dari pagi ketemu pagi, itu buat lu sama anak lu. Tapi kalau laki-laki cuma butuh itu.
paham kan? Maksudnya Iya. cuma butuh Dia itu. ngomong begitu. Ngomong kayak gitu di WA sama saya. Laki-laki itu butuh itu doang kok, lu pun ngelayanin nggak sampai 10 menit, apa salahnya gitu. Nah dari situ bang, batin saya drop gitu, kata saya, oh iya ya bener, padahal laki-laki cuman butuh itu, ibaratnya ya dia ya berhubungan itu mungkin yang bikin hati dia plong gitu ya. Udah nih bang, saya bilang, ya juga saya introspeksi bang, oh iya ya, iya. Saya cerita nih sama teman saya namanya Mbak Retno. Saya cerita sama dia, Mbak apa Ren? Mbak sini deh Mbak, kenapa? Mbak kenal nggak sih sama orang yang bisa ngobatin gitu? Kata dia, emang kenapa gitu? Emang ada apa rumah tangga lu? Nggak ada apa-apa sih Mbak. Nah, saya ceritain lah itu yang dari awal. Saya tuh nggak nyampur gini sama dia, gimana ya Mbak? Hah, yang bener lu? 3 bulan tuh waktu yang lama loh buat laki-laki, kata dia gitu. Iya gitu. Oh ya udah, lu harus dibawa ke orang nih, ke Habib lah, gitu tadi ke Abi lah, dibilang Abi gitu kan. Oke, tapi abang kita gini loh bang, kalau kita ingin niat baik, pasti jalannya ada aja. Entah kendaraan, entah uang, entah apapun itu. Iya, halangannya. Halangannya tuh ada aja bang. Saya dari saya cerita sampai saya hari H ke rumah Abi itu saya 2 minggu baru saya memberanikan, ibaratnya oke gue harus kesana gitu. Nah saya sama teman saya waktu itu saya berdua motor, Mbak Retno, Gita, sama Teh Sarah, saya kesana. Nah ketika saya kan pengobatannya itu ini rumah bang, ini majelis musola kecil lah ibaratnya. Kita pengobatannya itu di musolanya ini. Nah saya itu saya belum masuk ke musolanya bang, masih di aula lah di depan musola. Itu badan saya udah mulai ngerasa bergetar, badan saya panas. Saya nangis, saya sadar saya nangis, tapi saya nggak tahu penyebabnya kenapa saya nangis. Sampai Teh Sarah itu sampai ngomong, dia biarin di sini, gue beliin teh pucuk gitu. Kata saya pun nggak nyautin enggak ya. Saya ngerasain badan saya tuh panas aja, rasanya tuh saya duduk di situ, rasanya pengen lari, pengen pergi, tapi nggak bisa, kayak udah ada yang nahan. Ya mungkin suatu penolakan lah gitu ya. Ya mungkin penolakan. Mental block. Ya mungkin penolakan antara yang ada di tubuh saya sama yang dengan apa yang dijadi. Ya ada di situ. Nah, saya kaki saya ke atas itu, saya nangis, pulang yuk gitu. Saya nangis, terus kata Teh Sarah, udah tanggung pengobatan gitu. Nah, kata Abi yang orang pengobatan ini, saya masuk nih bang. Terus habis saya masuk gitu, nah Abi ini mungkin orang ini udah tahu saya mau ngapain ke sana. Ya, saya pertama bercanda. Kenapa Neng? Katanya. Ini loh Bi, kata saya. Ini loh, saya pertama kali itu saya ngomong nggak Abi, saya ngomongnya Bapak. Ini loh Pak, kata saya. Saya mau berobat. Oh iya, kamu ada yang suka sama kamu. Awal saya pede dong. Gila loh, gue segini aja ada yang minta gue gitu kan. Masa sih saya pede awalnya bang, saya pede. Cantik banget gue kan gitu bang, awalnya nih bang. Terus dia ngomong gini, kamu mau tahu nggak apa yang di dalam tubuh kamu? Nih yang bikin rumah tangga kamu tuh gak harmonis. Apaan tuh, kata saya. Jadi kita pengobatan itu kita pun ada orang di samping dia bang. Posisinya tuh ini Abi, ini asistennya gitu loh. Jadi yang ada di tubuh saya dimasukin ke asisten Abi ini. Oh, menjadi mediator. Terus? Nah, kata dia dimasukin bang. Itu bang, saya ngedengar suara mediator itu, dia perempuan berubah bang. Begini bang, gitu bang. Kata saya, astagfirullahaladzim, nggak usah ikut campur. Digituin Berarti bang.
Dia udah kerasukan lah. Udah, ya dimasukin dalam tubuh saya, terus saya Iya. merinding bang. Gue campur lah kata gitu. Kata yang obat yang Abi ini, jangan kayak gitu. Kesian dia rumah tangganya, dia mau bener sama Oke. suaminya. Hmm. Kata dia gitu, iya. Ditanya sama Abinya, dari mana? Dari gunung. Ah, bingung dong saya, dari gunung. Abi itu nanya sama saya, emang Neng pernah ya naik gunung? Iya sih Bi pernah kata saya. Tapi itu tahun 2017 sudah lama banget. Masa baru sekarang sih kata saya. Saya dijelasin lah. Namanya setan itu kalau mau deketin ke kita nggak langsung deket Neng. Bertahap. Dia tahu energi kita lah. Di saat kita ada celah baru dia masuk. Tiba-tiba mendekat gitu Iya. loh. Udah tuh akhirnya itu saya ngeliat di mata kepala saya sendiri ditarik yang mediatornya gini brak gitu. Saya nggak tahu itu tuh tangan dia tuh kayak Abi itu kayak gemeteran gitu bang, kayak gemeteran. Saya astagfirullahaladzim. Nah ternyata yang ada di setan di badan tubuh saya itu ada 7 bang. Itu semuanya dari gunung gitu. Saya pun ngerasainnya tuh sebenarnya ngerasain, tapi saya nggak kepikiran gunung bang, karena kan posisi itu udah lama ya. Iya. Udah berapa tahun tuh 2017. Terus apa yang dilakukan pada saat setelah proses mediumisasi? Itu namanya proses mediumisasi kan. Setelah itu diambil lah semua apa? Ya yang goib setan-setan itu. iya. Nah udah kayak gitu, ya ambillah nih banyak ini setan, hampir 7 itu gitu ya. Terus dia ngomong gini, ya kan saya sempet kurang percaya juga gitu loh bang, kan udah lama gitu ya. Ya saya dikasih pengarahan lah kalau setan itu seperti ini gitu. Terus Pak Abi itu ngomong gini, kamu itu orangnya peka katanya, tapi kamu itu cuek, ya bodo amat gitu. Emang kalau ada ya ada, kalau yang penting nggak ganggu saya, ya saya mah bodo amat gitu. Peka dalam hal apa nih maksudnya? Nah jadi kalau peka itu saya tuh kalau dibilang dari kecil saya peka, mungkin nggak tahu ya kita kecil, Nah, tapi saya peka-pekanya kesini ya sekitar umur saya SMP kelas 1 aja sih saya peka. peka dalam hal-hal mistis gitu. Iya. Tapi lu sebelumnya punya kelebihan nggak sih? Nah kalau untuk dari silah keluarga mungkin ada. Apa tuh? Kayak dari leluhur aja sih bang. Udah gitu mungkin karena saya lahirnya di Jumat Kliwon kali bang. Lu lahir Di pada Jumat malam Kliwon. Jumat malam Kliwon. Kliwon. Melalui apa nih? Oh, Dan kayak dukun? dilepehin ya bang. Hah? Dilepehin. Dilepehin? Ah. Enggak nih, punya kelebihan semacam apa maksudnya kayak kan ada yang indra keenam atau Mm-mm. indigo lah gitu. Ya kalau saya bukan indigo bang, saya indihome. IndiHome berarti lu banyak sinyal ya. Wi-Fi. Lu banyak sinyal IndiHome ya Ya kan? kan? Iya. Nah Oke. Ya, ini yang gue mau nanya ini. Gue mau nanya, ini waktu itu lu belum punya anak ya? belum. Gue mau tanya gimana akhirnya lu bisa baik sama suami lu dan lu punya anak? Oh, gue udah punya anak bang. Jadi gini loh bang, yang gue berobat itu ke Abi ini, gue udah punya anak gue. Jadi gue tuh dulu sama anak itu galak bang. Gue rasanya nggak, ya gue kayak gue ngeliat sama laki gue, ya gue pun galak sama anak, tapi nggak kayak dulu gitu loh. Kalau dulu tuh gue galak banget sama anak, nggak kekontrol lah. Pokoknya gue syariat, sekarang gue sering syariat, gue sering nanya lah kayak gini. Ya alhamdulillah sih buat dampak di keluarga gue, di hidup gue sih, ya alhamdulillah udah ada perubahan sih bang. Lu sayang sama anak lu sekarang? Sayang lah bang, Sayang? Sayang banget ya? sayang banget lah bang. Berarti lu udah gak galak lagi sama anak lu? Ya galak sih galak, tapi begitu, nggak kayak dulu lah. Kalau dulu tuh gue kayak jijik, kalau nggak kesel kayak ngeliat anak gimana sih bang? Tapi kalau menurut gua lebih baik lu galak sama suami daripada lu galak sama anak. Apa Karena tuh? kalau anak nggak tahu apa-apa ya. Iya.
Jadi kalau lu mau galak sama suami, Ya, karena gini. sama anak lu gak usah galak. Ya karena mungkin karena gue ada orang yang ikutin gue Ya, juga karena kali lu bang. punya. Mungkin dari situ juga sih kalau kata gue. Begini, tadi kan lu bilangnya peka terhadap hal mistis ya. Nah, lu awal mula bisa ngeliat itu dari mana? Nah itu gue udah cerita tuh bang. Awal mulanya gue saat SMP bang. Kan kalau rumah nenek gue itu nggak ada jamban. Paham gak bang? Jamban Ya, itu nggak ada apa sih buat tempat-tempat ee. buat ya buang hajat buang besar hajat. lah. Biasanya gitu. kan maksudnya di rumah. Kalau di rumah itu kan harusnya WC kan? Ya karena Nggak ada- kan nggak ada WC ya? mungkin karena gua kan dulu tinggalnya tuh pun di Padang ya bang. Oh, di Jadi gua tuh Padang. gini bang, rumah nenek gua itu deket musola. Jadi gua kalau buang hajat tuh ke musola gitu loh bang. Sedangkan musola ada kerangka jenazah bang ya Oh, benar. ada. Enggak, tahu gue Kerangka. gini ya. Maksud gua dalam setiap keluarga itu pasti ada titisan dari leluhurnya. Karena gue juga merasakan apa yang dia rasakan. Dulu gue pernah dapat titipan juga dari leluhur gue. Dan itu memang ada. Biasanya berupa apa sih kalau boleh tahu? Waktu gue dikasih batu ya. Oh, batu. Warisan itu Oh. berupa batu. Biasanya kan juga ada nggak sih ya yang di dalam tubuh gitu kan? Berupa kotak Ada. gitu. Ada. Dalam tubuh itu dalam itu itu nah kalau itu biasanya mengalir apa ada sendiri Iya. atau emang ini diserahin ke lu gitu? Enggak, jadi kalau yang gua pernah nanya sama orang sana, kalau yang Bang Ami bilang tadi itu benar. Kalau kita keturunan itu, kalau Bang Ami kan berupa benda. benda. Kalau Ren bukan berupa benda, tapi ada yang ikut, yang dari punya kakek Ren gitu loh maksudnya. Buat sebagai penjaga. Penjaga. Oh, gitu. Sebagai penjaga buat kita lah, supaya kita ibaratnya ya buat jaga-jaga kita aja gitu. Jadi kalau Ren nggak berupa benda sih. Tapi awal lu tahu nih gua ada loh penjaga gua gitu. Itu dari mana? Nah, pokoknya pekanya itu saya yang tadi saya bilang satu SMP. Saya mau buang air besar, tapi saya takut ke musola itu. Dan jadi rumah nenek saya itu kan depannya sawah. Iya. Saya berak lah di situ. Nah, pas saya buang saya Air berak besar. itu, saya ngedengar suara bang. Oh, gimana sih? Macan. Enggak, suara orang kayak kuntilanak tapi gitu loh Iya. Terus suaranya. Nah, kata Akhirnya nggak jadi berak nih. jadi bang udah mulus nggak bisa. Gue pikir gara-gara suara itu pakai celana lagi lari. Enggak, Bang. Kalau gue pribadi ya, Iya. kalau gue pribadi udah lagi nongkrong gitu kan, kenapa lagi enak, mendengar suara yang mistis seperti itu. Gue lari, tadi udah turun naik Lagi. Iya. gue nggak peduli, ya. Udah, gue lari, kan gitu. Ah itu. Nah udah tuh bang, gitu. Nah saya ngeliat di ujung mata saya itu kan tuh jalanan bang, Ah, jalanan, bukan jalanan gede sih bang, jalanannya kampung aja gitu. Itu saya ngeliat tuh saya merinding. Itu saya ngeliat sapi, tapi yang naikinnya itu orang, tingginya itu mungkin 2 meteran, nggak ada kepala. sapi jokinya, Iya. sapi Manis. jokinya, Orang 2 tanpa meter kepala. nggak pakai kepala. Itu awal mula saya kesini saya ngeliat. Itu cuma halusinasi apa emang lu beneran ngeliat Nah. nyata apa lu Kalau- cuma parno aja Ya, nih? kalau halu nih ya saya bilang, kalau halu tidak akan ada bersuara. Kita halu aja, kita lihat, oh genderuwo, tuh ada ngeliatin, mungkin. Kan ini posisi saya ngedenger suara. Oke. Itu kalau halu ya. Kalau tadi apa lagi? Parno. Parno. Kalau Parno mah namanya lingkungan kebun gitu ya Iya. pasti Parno. Iya. Ya Parno gini loh. Oh dia tuh ada tuh. Tuh pocong tuh ada Nah, tuh. kan Tapi tahu gua kalau Parno itu setahu gua omnya dia. Setahu gua kalau Parno itu omnya dia. Iya. Hah? Parno yang putih ini.
Ah? Pano. Pano. Oh, Pano sih. Enggak, kalau orang parno sebenarnya gini. Gimana? Karena setiap orang pasti ngerasain ya. Kalau ketika kita lagi sendiri gitu ya, itu sering terlintas bayangan. Iya. Gitu. Pasti ngerasain. Lu Iya. pernah nggak sih? Iya, pernah. Ketika lu sendiri itu yang disebut parno maksud gua. Iya, jadi kalau Iya, Parno itu halusinasi kita Iya, aja sih maksudnya sebenarnya. pasti. Itu Iya. sebenarnya kalau gua anggap itu sebenarnya suges. Iya. Iya, suges. Suges. Iya. Suges dia aja. Gitu Ah. kan. Ah. Iya benar-benar Bang, benar. Berarti pada saat itu pas setelah lu mendengar suara, itu langsung lu ngelihat Ya. penampakan itu. Iya, itu Bang, penampakan yang bukan jalan lama loh Bang. Hah? Cepet. Gitu loh Bang. Oh, berarti dia Ya, iya gitu. Tapi posisinya palanya itu ya dia madep ke sono dia ke sono. Ya pala dia kalau ke sono dia ke sono gitu Bang. Bukan yang mundur maju mundur gitu ya. palanya ada. Iya, Iya. maksudnya bolak-balik. Bolak-balik gitu Bang. Palanya? Ah, ya pala sapinya ada, yang naikinnya kagak ada. Yang naiknya nggak ada palanya. Enggak ada. Ini yang harus kita cari. Palanya di mana nih? Iya dong. Iya. Ya. Nah, dengan kondisi lu yang waktu itu lagi nongkrong Iya, gitu ya. Itu apa yang lu lakukan pada saat lu ngelihat? Gua ngeliat, gua mikir udah tanggung Bang. Ya. Ya udah saya kawan, Benar. iya saya. Benar. Lu udah Aku tanggung. Ren takut. Nah, Tapi tanah lu udah turun dong, udah mati. ya udah keluar malah Bang. Udah keluar, Udah turun. keluar. Nah, Nah udah dong. terus Ya saya cebok, gue lari. sempet Cebok apa nih? lu cebok. Ya cebok Bang. Ya masa mau belepotan. Bawa kemana-mana dong. Lagi. Nempel di paha tadi ya. Berarti intinya lu sempet cebok. Cebok Bang. Lu sempet cebok. Nah kan saya cebok Begitu Bang. lu melihat yang keganjilan-ganjilan, lu lari. Lari Bang. Nah kan antara saya buang BAB ke Hah? rumah utama itu Hah? ada 10 meteran Bang. Nah, Tiba-tiba pas saya mau pintu mau saya buka, mati lampu Bang. mati lampu. Mati lampu. Untung kalau di depan saya itu kali yang demitnya itu Enggak, posisinya di situ ada orang nggak? nggak ada, keluarga. nggak ada. Jadi kalau daerah sana itu nggak ada hujan, nggak ada apa, mati. Oh, Nggak lebih mungkin listriknya Berarti itu lebih masalah konslet. ya masalah Ini listrik. yang jadi pertanyaan gua. Yang jadi pertanyaan. Bukan horor itu. Konslet Konslet listrik. Tadi lo yang jadi pertanyaan apa? Ini yang lari lu apa setan? Iya. Ini jadi pertanyaan gua. Pada saat dia bangun, Iya. Lu kan udah lagi tanggung. Iya. Iya kan? Begitu jeder. Ya, lu tahu itu ada kan ya. Ini yang lari setannya apa lu? Ya, Untuk ngomong. betul. Apa lu tetap diam di tempat? Ya enggak Bang, saya yang lari. Lu yang lari? Lari saya. Kalah berarti. Setannya Ya, apa lu? sekarang bener, karena dia palanya dia nggak punya pala Bang. Kalau saya punya pala. Kalau udah punya pala binditan dengan Ampura kalau gitu. kalau punya pala dia pusing. Iya. Hah? Karena punya pala aja pusing Kalau apa? punya pala dia, gua nggak tahu juga ada yang punya pala mungkin jadi pinggir aja. Akhirnya dia yang punya cerita horor. Bisa ketemu ini. Akhirnya iya kan, kata dia, aduh, iya kan, Saya lihat penampakan. Bro, suara apa? Tahu-tahu ya. Bisa, akhirnya iya. dia punya cerita. Iya Bang, bisa Akhirnya jadi. dia punya cerita. Iya Bang. Iya kan, Bang. gitu. Akhirnya dia yang kita podcast, bukan Iya. dia. Berarti dia keluar karena suara saya kali Bang. Lagi ngeden kali ya, maka dia keluar itu ya. Bisa jadi, intinya bisa jadi, dia lari karena ngeliat lu atau dia lari gimana bisa jadi. Ya. Apa dia muter-muter nyari palanya? Iya. Ya, bisa jadi. Ya, kan saya bukan penggilingan daging. Saya bukan penggilingan daging. Oke, pada saat itu apa yang lu lakuin? Ya udah tidur. Udah tidur. Begitu lo lari, lu masuk kamar, tidur. Untung nenek saya ada palanya. Saya kan tidak sama nenek saya. Enggak, waktu lu tidur masih terbayang gak tuh? Enggak sih Bang.
Enggak, udah santai aja. Enggak, karena perut udah lega bang. Oh, udah lega. Udah, dia tidur aja. Oh, tidur. Oh. Baru dah tuh saya cerita ke nenek saya. Ini ngiri apa celentang? Berarti dia Gak harus kelawan. dia bisa tidur. Cuma setannya yang lihat dia nggak bisa tidur. Setan tuh itu gadang. Itu dia. Makanya Setannya kepikiran. itu dia bisa tidur. Ternyata. Ini akhirnya nampakin ke dia nggak bisa tidur. Dia bisa tidur. Iya. Setannya nggak bisa tidur. Setannya lagi mikirin nih. Anjing ada yang lebih serem dari gua. Kesel tuh jadi setan. Tawa aja deh. Halo, gua. Oke. Jadi kita obrolan kita ya nggak serius. Mendingan nggak biar nggak boring ya kan. nggak boring. Kita happy fan gitu kan. Tapi ini real ya. Ini real. Nggak ini, gimmick. ini kisah nyata dia ya. Kisah nyata dia. Yang nyata Ibu Iren. Iya. Iya. Nah, kan katanya lu itu punya penjaga itu ya. Kodam. Iya, kodam. Tapi lu selama ada ya gitu di dalam diri lu itu apa yang lu rasain? Oh, kalau dia lebih menjaga gue dari laki-laki yang gak bener sih. Contohnya, misalnya gue deket nih bang sama Iya. lu. Hah. Lu kan muka cabul bang. Seandainya nih. Kenapa larinya ke gua nih? Seandainya bang. Oke, tiap. Nah, gue pacaran nih bang sama lu. Lu kan muka cabul bang. Nah, Oke. kalau gue bang, cowok itu nggak bener buat gue dimimpiin bang. Oh, dalam bentuk mimpi. Berarti apapun yang misalnya apapun yang nggak baik buat lu nantinya pasti lu dikasih wangsit gitu ya. Bahasanya ya wangsit ya gitu. Nah, gue mimpiinnya itu menurut gue sih lumayan sedikit aneh bang. Gue digemblogin sama anak harimau bang. Anak harimau. Iya. Kode tuh berapa? Ini anak harimau. Berapa? Kode. Aku bingung. Nah, Kenapa yang gini? Gue bingung. Ini anak harimau. Anak harimau aja masih berteman sama dia. Juga emaknya harimau. Ya. Aduh, akhirnya gue nyadar dia. Aduh. tapi bisa dikatkan dulu. Ya udah, gak apa-apa. Kita emang natural ini. Iya. Obrolan gitu, ini Bang. nggak terlalu gitu. Oke. Gitu, Bang. Ya. Jadi lu setiap ada hal-hal buruk itu selalu Ada wangsit, ya. dapat wangsit gitu. Wangsit dapet. Nah, terus ada nggak sih yang secara real gitu lu ngerasain penjaga gua ada nih gitu? Ya. Iya benar. Ya, yang paling real ya itu bang. Pokoknya kalau saya deket sama cowok aja, dia nggak baik, ya dateng. Gitu aja sih bang. Iya kayak Ya. tanya lu benar. Ada nggak pengalaman dia gitu? Iya. Orang itu mau jahat sama lu dan lu merasakan Iya. bahwa orang itu mau jahat sama lu. Pernah lu alami? Ya misalnya contoh gini nih. Misalnya gua mau jahat nih, misalnya gue mau nyopet dia nih ya. Gue mau nyopet dia. Terus dia punya hodam nih yang punya seperti hodam. lu bilang. Terus hodamnya itu ngelindungin dia Gini. secara real gitu, secara real. Dan tadi gue mau nyopet, akhirnya Jadi. gue dihalangin lah sama hodam itu. Pernah nggak sih lu kayak gitu? Ada pengalaman? Nggak. Kalau orangnya bukan ke situ bang. Jadi Enggak. Jadi gini loh bang. Kalau Ren tuh lebih kayak gini. Tapi lucu banget coba. Nggak lucu. Mi lu sama gue harus bikin podcast deh Mi. Debat bacot. Lucu. Jadi gua. Jadi gua. Halo. Terus oke. Terus kita emang obrolan santai ya. Oke, kayak udah nih, semoga Ibu Iren keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Dan ditambah lagi nih, mau nambah lagi nggak anaknya? Mau sih satu aja lagi, satu lagi jadi dua. Jadi dua. Mm-mm. Tapi hari ini masih bahagia kan bersama keluarga. Selalu bahagia sih bang. Selalu bahagia. Makanya doi begini. Bahagia. Suami juga sayang Subur. ya. Sayang. Suami sayang. Semua sayang. Nah, jangan kalau bisa pertahankan.
Amin. Ya, pertahankan dalam rumah tangga, suami apa, jangan main ego ya. Iya. Karena sayang gitu kan. Betul. Sayang gitu. Ibu Iren ini udah kayak apa namanya? Asanti. Asanti. Bukan Ineke, bukan Ineke. Hah? Ineke. Ineke. Amanda, Iya. kenalin. Amanda Manopo. Amanda. Mas Al. Oke. Halo. Ya. Dan terima kasih